Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Argo Ferdibawa dari kelas TRI 3A dengan NPM 2478-2006. Kali ini saya ingin melakukan eh, membuat video penjelasan tentang praktikum 8 ya, atau kita lihat di sini adalah Exploratory Data Analysis atau EDA ya, EDA. Yang di sini saya itu menggunakan dataset Coffee Production and Export karena saya itu absen 6 ya, 5 ya, 5 apa 6 gitu. Pokoknya pakai coffee. Nah, oke, di tahap pertama kali ini tuh pertama-tama tuh saya mengimport beberapa library ya di sini ya. Ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Pilot SPLT, dan Seaborn ya. Nah, keempat library ini membantu saya dalam membaca data, terus menganalisis, serta membuat visualisasi ya. Nah, di sini tuh saya mengelot ya. Di pertama ini untuk persiapan data atau pemahaman data. Di sini saya ngerit data dari coffee.csv yang dimana dia itu isinya tentang kopi-kopi dari seluruh dunia gitu ya. Kemudian di sini dia melihat 5 data pertama ya. Print data awal. Print data awal di sini menggunakan display di F-head ya. Head itu berarti kepala yang berarti di awal, data awal. Terus info struktur data menggunakan df info dan statistik awal menggunakan display df describe berarti dia mendeskripsikan, menginclude-nya adalah all, dan yang terakhir adalah cek kolom dan jenis datanya, print df columns tulis. Nah, di sini tuh ada beberapa ya, di sini ada beberapa kolom ya di sini ya. Location, bla 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 bla. Nah, ini adalah statistik awalnya ya. Di sini 5 data awal. Oh, nih. Data awalnya tuh ada di sini. Nol, dimulai dari nol ya. Nol, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini ada 5 ya. Ada United States, Brazil, dan lain-lainnya juga. Nah, di sini ada info datanya yang dimana tadi saya sudah melakukan info data. Di sini adalah info-info datanya ya. Kelihatan kolomnya apa aja, ya kan, type-nya apa. Kemudian ada apa aja di memory size-nya berapa kira-kira, dan inilah statistik awal menggunakan describe ya tadi ya gitu. Ya, betul, include all. Ini ke include semuanya, satu banyak sekali. Oke. Dan kolom pada data saya itu ada beberapa nih seperti location country, location region, altitude, dan lain-lain sini ya. Tuh. Oke, lanjut ke step 2 atau langkah selanjutnya adalah pembersihan data atau data cleaning. Nah, di tahap kedua ini saya itu mengecek missing value ya, mengecek missing value dengan df is null ya. Apakah ada missing value di data ini? Ya pastinya ada. Terus kita bersihin, dia dicek dulu. Kemudian isi missing value numerik dengan median. Di sini saya menggunakan metode median dan modus ya di sini ya. Median dan modus. Kemudian di sini saya juga menggunakan IQR inter quartile range method ya. Di sini ya outlier detection untuk outlier detection ya. eh Baris yang di memiliki nilai ekstrim itu dihapus supaya hasil analisis juga lebih akurat menggunakan IQR ini ya. Terus kemudian buat mask untuk data normal nih ya. Dan bisa kita lihat data sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan ya. Di sini ada dua. Dari hasil tadi menggunakan median dan modus, kemudian juga IQR ya untuk menghapus data-data yang ekstrim supaya lebih akurat ya. Bisa terlihat di sini bahwa missing value-nya ini banyak sekali ya. Di location region, terus di data type variety, data type processing method, dan juga di data color. Kemudian setelah dilakukan pembersihan dengan 3 metode di atas, IQR, median, dan juga modus, di sini ditemukan nol ya, udah dibersihkan semua, yang dimana bisa kita lihat di sini ada, kalau data sebelum dibersihkan itu ada 989, yang berarti itu banyak banget ya, ini jadi 584.
Jadi lebih sedikit, yang pasti juga lebih akurat ya data tersebut. Selanjutnya, setelah dibersihkan dan dihilangin missing value-nya segala macam ya, jadiin bersih. Kemudian di sini yang tadi sudah bersih itu kan namanya clean ya, udah clean. Nah, di sini saya itu menggunakan display df clean describe yang artinya dia itu menggunakan yang sudah bersih ya, df clean describe, df clean ini ya. Sudah di describe ya untuk melihat statistik deskriptifnya setelah pembersihan ya kan, menggunakan df clean describe. Kemudian di sini kita bisa lihat melihat distribusi produk kopi per negara ya. Memang ini kopi-kopi dari negara-negara gitu. Nah, di sini kita menggunakan kolom location country dan juga data production number of bags ya. Nomor kantong lah ya, kalau bahasa Inggrisnya ya, produk produksi data nomor kantong gitu. Kemudian di sum, short values, ascending and false. Kita print ya total produksi per negara. Nah, ini bisa dilihat. Di sini tuh statistik deskriptif setelah pembersihannya seperti ini. Ada location, altitude mean, location max, average, dan ini number of bags-nya. Terus data beratnya, ya apa lagi nih? Masih banyak lagi ya. Pokoknya dia lebih bersih dari sebelumnya yang tadi. Kemudian di sini adalah total produksi per negara ya. Ada beberapa. eh Bahwa kita bisa lihat ya di sini yang paling banyak banget ngasilin kopi ya. Ini dari Guatemala, Kolombia, Meksiko, Honduras, Brazil. Ya, ini bisa dilihatin. Production number of bags ini sangat banyak sekali ya di sini dari Guatemala, Kolombia, Meksiko, Mexico, Brazil, Costa Rica, Ethiopia ya ini. Beberapa negara yang penghasil kopi terbanyak di dunia. Kemudian di sini tahap 4 adalah analisis hubungan antar variabel. Nah, di sini tuh menghitung korelasi antar variabel numerik ya. Menggunakan df clean ya. Clean ini yang tadi udah bersihan terus menggunakan core dan numeric only karena dia cuma menggunakan antara variabel numerik. Core ini adalah correlation ya, korelasi dan kemudian numeric only sama dengan true karena cuma true doang gitu ya. Cuman numeric only. Kemudian di sini korelasi antara variabel numerik top 10 korelasi. Nah, di sini core ya, correlation. Kemudian ini itu untuk PLT ini untuk Seaborn dan juga ini tuh buat ngeliatin visualisasinya ya. Di sini menampilkan visualisasi. Di sini ada korelasi antar variabel numerik top 10 korelasi. Nah, di sini udah terlihat ya dari hasil ini. Nah, ini ada heat map-nya juga nih ya. Seperti ini. Nah, kita ke atas lagi nih ya. Bisa dilihat dari hasil heat map yang ditampilkan ini bisa kita lihat bahwa ada hubungan positif yang cukup kuat antara production dan export ya, production dan export. Data production, number of bags, dan juga eh, ekspornya ya. Ekspornya itu eh, positif gitu ya. Hubungan positif yang cukup kuat gitu antara production dan ekspor. Artinya semakin besar produksi kopi suatu negara, maka ekspor kopinya juga meningkat gitu ya. Kemudian di sini ada tahap kelima adalah visualisasi dan interpretasi. Di visualisasi dan interpretasi ini kita memvisualisasikan ya top 10 no negara ya di sini ya kita lihat. Grafik satu itu memproduksi kopi per negara top 10-nya top 10 ya, top 10 negara terbesar untuk kopi. Terus grafik ke ini tiga kok tiga sih dua ya. Ada berapa grafik nih? Cuma dua ya, ini harusnya dua. Grafik kedua ini tren produksi dari tahun ke tahun ya. Ada tren grafik naik turunnya itu gimana ya untuk produksi kopi tahun ke tahunnya. Nah, di sini tuh menggunakan Seaborn dan juga ini ya PLT ini tadi import ya. Ini pokoknya visualisasi lah. Nah, bisa dilihat di sini bahwa memang top peak paling gedenya di negara dari top 10 itu memang tadi kita lihat juga di Guatemala, Kolombia, Mexico, Honduras, Brazil, Costa Rica, Ethiopia, Nicaragua, dan Uganda. Yang terakhir adalah Tanzania ya. Ini top 10 negara paling gede. Indonesia nggak ada di sini ya. Dan ini bisa kita lihat ya di 2011 ke 2012 ini sangat banget banyak banget ya total produksinya.
langsung melonjak tinggi ya ini sekitar naiknya jauh banget ini ya. Kira-kira dari nol jadi 20.000 yang dimana itu juga berpengaruh terhadap produksi dan ekspor ya. Akhirnya makin tinggi juga dia. Kemudian di tahun 2013 dia mulai agak menurun, menurun, menurun di 2015 nih ya. Dan 2016 dan puncak paling bawahnya di 2018 yaitu balik lagi ke nol gitu ya. Kemudian ini adalah kesimpulannya ya. Kesimpulan atau menyimpan dataset yang udah dibersihkan dan kesimpulan akhir. Jadi bisa menyimpan coffee clean CSV yang udah dibersihkan. Kemudian juga di sini ada interpretasi dan kesimpulan akhir yang dimana kesimpulan dari EDA Coffee Production dan Export Dataset ini adalah yang pertama adalah kualitas data. Setelah dilakukan proses cleaning, mengisi missing value dan menghapus outlier tadi yang dilakukan di tahap tahap 2 ya. Dataset itu menjadi lebih stabil ya dan lebih representatif ya, lebih akurat dan tidak ada lagi nilai kosong maupun data ekstrim yang dapat mengacaukan analisis. Ya tadi itu ya, biar akurat tadi itu. Kemudian di nomor 2 ada hubungan antar variabel, jadi korelasi positif ditemukan antara production dan ekspor ya kan, tadi kan sudah saya omongin juga, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi produksi kopi, maka ekspor cenderung ikut meningkat gitu ya. Ya, make sense sih. Kalau produksi kopi meningkat, justru dia bakal ngebuang kopinya juga lebih tinggi gitu ya. Ekspor gimana caranya itu kopi kejual. Ini konsisten dengan logika industri dan kopi global. Nah, distribusi produksi global negara-negara seperti Brazil, Vietnam, dan Kolombia jika ada dalam dataset mendominasi produksi kopi dunia. Tadi nggak ada ya. Tapi Kolombia ada, Vietnam dan Brazil itu nggak ada dalam top 10 ya. Hal ini menjelaskan bahwa pasar kopi masih terpusat di negara produsen besar dengan iklim tropis. Ya, betul. Tren produksi tahunan. Produksi kopi cenderung fluktuatif setiap tahun. Kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi cuaca, kebijakan perdagangan, dan permintaan global. Namun, tren jangka panjang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi di negara-negara utama. Nah, gitu ya kira-kira ya. Dan kesimpulan umumnya adalah data pemberisian yang tepat dan eksplorasi sistematis. Jadi dibersihkannya itu dengan benar, jadi analisis juga lebih enak. Jadi kita bisa memahami dinamika produksi dan ekspor kopi secara komprehensif dari tahun ke tahun dari masing-masing tiap-tiap negara yang ada di dunia ini. Terus data bersihnya disimpan dalam Coffee Clean CSV. Ya, seperti ini. Oke, mungkin sekian aja ya video dari praktikum 8 saya ini mengenai tentang EDA ya, mengeksplor data coffee production dan ekspor dari dunia ya, dunia kopi. Mungkin jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.